rahasia. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, biar kita semangat, biar gak ada yang ngantuk, kita melakukan ice breaking dulu teman-teman ya. Oke, Pak. Nanti kalau Bapak bilang pegang handphone, dipegang handphonenya. Kalau misalkan Bapak bilang pegang pensil, pegang pensil, oke? Oke, sekarang dimulai ya. Pegang handphone. Iya, aku. Mana handphone kamu? Kebetulan ketinggalan Pak, ini. Aduh. Gimana sih, Farid? Ayo lanjut. Pegang pensil. Ada pensil nggak? Ya udah nggak apa-apa kok. Intinya sekarang setelah kita melakukan ice breaking bertujuan agar teman-teman semuanya juga melakukan semangat ya buat melakukan pembelajaran gitu. Mungkin di sini ketua kelasnya siapa? Udah. Saya Pak. Boleh dipimpin dulu doanya sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, Bapak ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, boleh Bapak buat ngecek absensinya dulu? Oh, boleh Pak. Oke, bentar ya. Oke, sekarang Bapak mau absen ya satu persatu ya. Dari Abdullah Fatih Al-Ghifari, Hadir Pak. Fauzian Ali Yahya, Hadir Pak. Farid Adi Nugroho, Hadir Pak. Trisha, Hadir, Pak. Sulistiana, Hadir, Pak. Azhara Safitri, Lia, Saya, Pak. Fatimah. Rahmati, Pak. Oh, Fatimah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Yang terakhir ada Nutia. Hadir, Pak. Oke, berarti lengkap ya. Oke, sekarang udah ada yang pada tahu kalau Bapak ini mau mempelajarkan apa? Belum, Pak. Ada cluenya. Cluenya itu terkait pembangunan. Pembangunan berkelanjutan, Pak. Betul. Ada yang tahu pembangunan keberlanjutan itu apa? Boleh? Proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang dan mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, Pak. Oke, sebentar. Ada lagi? Ya, Pak. Pembangunan jangka panjang. Tuh. Ada lagi? Membangun suatu yang tanpa merusak atau mengambil hak generasi yang akan datang. Oke, betul. Pada intinya sebenarnya pada pembangunan keberlanjutan itu bertujuan agar pembangunan secara ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan ini berjalan dengan seiringnya gitu teman-teman ya, dan tidak merusak sumber daya alam yang dimana ininya nanti akan berkelanjutan gitu ya sistemnya buat masa depan dan menunjang buat nantinya gitu agar pembangunan keberlanjutan ini berjalan sampai terus menerus dan setiap tahunnya ada perubahan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke inti apa sih pembangunan keberlanjutan itu? Baik Pak. Ya Pak. Ini ngambil PPT Pak. Iya. Oh, berarti sih ya. Canggih. Canggih ya. Pasti zaman Bapak belum ada PPT ya? Oke, belum.
bisa memenuhi kebutuhannya. Istilahnya dengan pembangunan berkelanjutan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai sustainable development, yang dimana dijelaskan secara formalnya pengertian pembangunan berkelanjutan ini adalah sebuah proses pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya kita bisa maju dan berkembang tanpa merusak bumi dan sumber daya alam yang ada. Intinya kita harus bijak dalam mengelola sumber daya supaya pembangunan ini bisa terus berlangsung dalam jangka panjang dan semua orang bisa tetap merasakan manfaatnya, baik di masa kini maupun di masa yang datang gitu. Selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu secara global terbagi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals atau disebut sebagai SDGs yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut juga sebagai PBB dan disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 dan dicapai pada tahun 2030. Nah, ini ada 17 tujuannya, di mana pertama itu ada menghapus kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas, dan kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan itu beberapa 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita ke prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Ada berkeadilan antar generasi yang di sini disebutkan apa yang kita nikmati hari ini harus tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Ya dimana seharusnya pembangunan berkelanjutan ini, semisal pembangunan berkelanjutan ini terdapat hambatan atau ibaratnya harus kita ubah. Nah itu harus kita ubah dari sekarang biar nanti di masa yang akan datang itu nanti bisa dinikmati juga sama anak cucu kita gitu. Selanjutnya juga ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang dimana di sini disebutkan bahwa pembangunan yang cenderung merusak lingkungan harus dihentikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Karena kalau misalkan kita lihat di Indonesia ini banyak banget pembangunan yang ibaratnya secara ilegal, dan apalagi pembangunan itu tiba-tiba ya bangun-bangun aja, tapi nanti ketika kita memintakan suratnya itu tidak ada. Jadi seharusnya pihak-pihak yang emang berwenang untuk melakukan hal ini seharusnya bisa menjaga pembangunan ini gitu. Selanjutnya juga ada partisipasi masyarakat, di mana gak hanya pemerintah, gak hanya karyawan swasta, semua pihak pokoknya harus terlibat aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan gitu. Terus selanjutnya ada penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Jangan boros, sumber daya alam kita terbatas, jadi harus dikelola dengan bijak, termasuk sumber daya hutan. Yang pada intinya kita sebagai warga masyarakat Indonesia dan sebagai yang memakai sumber dayanya, kita harus yang namanya menghemat gitu. Jangan tiba-tiba kayak contohnya kita memakai listrik secara berlebihan, itu termasuk yang tidak baik lah gitu. Bentar ya. Ini Farid bisa tanya Pak, boleh kita tolong? Jadi ya silakan adik dulu ya Pak. Aman. Oke, makasih Farid. Iya. Oke, kita lanjut ke karakteristik. Jadi karakteristik pembangunan berkelanjutan ini ada 6. Yang dimana pertama itu yang pertama mengedepankan pelestarian lingkungan. Yang kedua itu menjamin keadilan sosial. Yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi
ekonomi dan inklusif. Yang keempat itu memperhatikan kebutuhan generasi yang mendatang. Yang kelima itu menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dan yang keenam itu berjangka panjang dan berorientasi masa depan gitu ya. Nah, selanjutnya ada pilar pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan berkelanjutan ini terbagi 4 pilar, yang dimana yang pertama itu ada pilar ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang merata. Yang kedua itu ada pilar sosial, yang dimana fokusnya ini bertujuan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ini ada pilar lingkungan yang melibatkan pelestarian sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Yang terakhir ada pilar hukum dan kelembagaan yang mendukung terciptanya kebijakan yang adil, transparansi, dan akuntabel untuk menjaga keberlangsungan pembangunan gitu. Lanjut ke contoh pembangunan berkelanjutan di kehidupan nyata, yang dimana bisa kita lihat di sini ada pengelolaan sampah padu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada penggunaan energi surya di perusahaan. Dan yang ketiga contohnya itu program Desa Mandiri Energi. Oke, sebelum kita melanjutkan terkait materi pembangunan berkelanjutan, Bapak ingin menayangkan video terkait video pembangunan keberkelanjutan gitu ya. Tolong disimak ya. Ya, Pak. Berkelanjutan atau Sustainable Development, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan atau ekologi. Pembangunan berkelanjutan harus melindungi sistem untuk menunjang kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, seperti mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak, serta mengembangkan strategi yang preventif adaptif untuk menanggapi segala ancaman perubahan lingkungan global. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi sosiopolitik, mempertahankan skala fisik dari apapun kegiatan manusia yang berada di bawah dukungan biosfer, mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia untuk meminimalisir pemakaian energi dan material untuk ekonomi, menurunkan emisi beracun, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, meyakinkan adanya kesamaan sosiopolitik dan ekonomi menuju pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, serta menjalin kegiatan politik langsung untuk membangun kekuatan politik agar lebih peduli dan adil terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek pemerataan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus mengutamakan pemerataan atau equality dan keadilan. Bentar ya. Ada yang boleh hotspotting nggak ya? Ya, Pak. Coba
dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang selanjutnya disingkat menjadi TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuai dengan prinsip UN Global Compact, transformasi pelaku usaha diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SDGs, diantaranya melalui menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi emisi dan limbah. Penyelarasan prioritas perusahaan dengan prioritas SDGs dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai corporate sustainability dengan menggunakan mekanisme agar pelaku usaha menggunakan alternatif yang berkelanjutan, termasuk mengedepankan pelaksanaan SDGs seperti keikutsertaan pemuda, berperan dalam stabilisasi masyarakat dan pasar, penguatan pendidikan, menghasilkan pekerja dengan keahlian yang lebih tinggi, menyukseskan bisnis dan kontribusi pada pengentasan kemiskinan serta perlindungan lingkungan, menyatukan semua pihak dengan satu tujuan bersama dan dapat berperan dalam kemitraan yang lebih efektif dengan multi pihak. Dalam SDG Index, Indonesia menduduki ranking 75 dengan skor 70,2. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan dan kesejahteraan, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, 7, energi bersih dan terjangkau, 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9, industri, inovasi dan infrastruktur, 10, berkurangnya kesenjangan, 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, 14, ekosistem lautan, 15, ekosistem daratan, 16, pendamaian keadilan kelembagaan yang tangguh, dan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya kan? Terdapat juga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ada pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan hukum tata kelola. Pilar pembangunan sosial, 1. Tanpa kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 1. Mengetatkan kemiskinan bagi semua orang yang memiliki pendapatan Dua, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. 3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap hidup dan ekonomi, serta akses kepada layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan itu. 5. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Pilar pembangunan sosial yang selanjutnya yaitu 2. Tanpa kelaparan. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional
pendek dan terus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula. 3. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian. 4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 5. Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak, dan peliharaan, dan spesies animal dan berakar itu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70% kelahiran hidup. 2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12/1000 KH atau 3 mengedepankan keluar lainnya. Terkait video pelajarannya sudah cukup. Bapak ingin menanya terkait pembangunan berkelanjutan ke kalian. Bapak ini meminta satu cowok dan satu cewek. Gimana sih tanggapan kalian terkait pembangunan berkelanjutan ini biar merata gitu, biar nggak hanya di daerah pelosok-pelosok yang tertentu aja yang bisa apa ya ibaratnya bisa ada pembangunan berkelanjutan ini. Menurut kalian gimana? Ada yang mau pertama Pak? Baik, Pak. Pertama saya menanggapi ini berupa pembangunan berkelanjutan. Jadi itu menurut saya ini benar-benar penting ya, karena mungkin walaupun mindset kita sekarang sumber daya kayak air, listrik dan lain-lain itu gak akan habis, tapi nyatanya aja kayak batu bara dan lain-lain aja itu udah mulai menipis ya kalau katanya gitu. Nah itu tuh harus kita jaga nih mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil aja kayak misalnya hemat listrik, hemat air. Nah terus gimana sih supaya lebih merata gitu? Nah itu butuh perhatian dari pemerintah dan juga dari masyarakat sendiri. Jadi menurut saya pribadi pentingnya diedukasi dulu Pak. Jadi dari setiap masyarakat itu diedukasi dulu nih pentingnya kita menjaga pembangunan berkelanjutan ini tuh apa sih, manfaatnya tuh buat kita tuh apa sih, dan buat kedepannya tuh gimana. Jadi nggak cuma dari tindakan pemerintahnya aja, tapi dari masyarakatnya juga ikut andil gitu atau ikut serta. Nggak cuma dari masyarakat kota aja, tapi setiap masyarakat juga. Makanya menurut saya mulai dari pendidikan sih Pak, kayak di sekolah tuh diedukasi gitu, mau baik di daerah pelosok maupun di daerah itu sih. Oh gitu. Berarti pada intinya kalau misalkan pembangunan berkelanjutan ini kalau bisa kita menghemat energi dan juga dari pemerintah doang ya berlibatkan. Oke, ada yang ingin bertanggapan lagi nggak? Apa udah cukup? Cukup ya. Oke, lanjut kesimpulannya ini pembangunan berkelanjutan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang bertujuannya itu untuk menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi dan memastikan ekosistem tetap seimbang. Contohnya perusahaan yang mulai menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mengelola limbah produksinya dengan baik, dan juga melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari kompensasi karbon gitu ya. Semua itu merupakan bentuk pembangunan yang peduli terhadap lingkungan. Dengan memahami apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan ini, pada intinya kita jadi lebih sadar bahwa setiap keputusan dalam hidup sekecil apapun itu akan memiliki dampak, dan setiap langkah kecil kita bisa membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih besar gitu. Oke, dikarenakan sudah cukup ya terkait pembelajaran berkelanjutan ini. Oke, Bapak ingin mengasih tugas ke kalian terkait tugas pembangunan berkelanjutan. Nanti boleh dari kalian masing-masing per individu, gak usah kelompok. Nanti kalian bikin sebuah analisis pembangunan berkelanjutan ini apakah udah termasuk secara merata atau belum. Dan buat detailnya nanti bakal saya kirimin ke Mas Ponya sebagai ketua kelas ya. Dan untuk
tutorialnya juga boleh dibuatin dari sekarang. Oke, mungkin dari saya sekian terkait pembelajaran pembangunan keberlanjutan hari ini. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Boleh buat ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita pulang. Oke baik teman-teman, sebelum untuk pelajaran kita